Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik sekalian yang saya kasihi, kembali bersama dengan saya Hari Leong. Kita akan merenungkan secara sederhana bacaan Injil pada hari ini, Minggu 21 Februari 2021, Minggu Prapaskah yang pertama. Bacaan Injil diambil dari Markus bab 1 ayat 12 sampai dengan 15. Di ayat 15 kita bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya, kepada kita sekalian. Dikatakan demikian, Yesus memberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Untuk percaya kepada Injil, mungkin ini sesuatu yang lebih mudah daripada bertobat. Kita membaca Injil, kita membaca kitab suci, kita merenungkan sabda Tuhan, dan sabda Tuhan itu menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Sekarang ini dalam masa APP, aksi puasa pembangunan, masa prapaskah, kepada kita diberikan katakanlah bahan untuk merenung selama beberapa minggu ke depan ini. Namun kalau kita berbicara mengenai bertobatlah, bertobat, mungkin ini butuh kesungguhan hati. Bertobat itu lebih sulit daripada kita mengaku dosa. Oke, mengaku dosa itu juga sesuatu yang sulit. Tapi menurut saya begini, mengaku dosa itu bisa saja kita ketemu dengan salah seorang romo. Kita mengakui segala dosa-dosa kita. Kemarin saya salahnya ini, saya salahnya itu, dosa saya ini, dosa saya itu. Dan kita mohon absolusi pengampunan. Benar itu, benar. Tapi untuk bisa sampai bertobat, ini bukan sesuatu yang mudah Bapak Ibu. Bukan sesuatu yang mudah. Bertobat itu berarti saya berani mengubah hidup saya. Bertobat itu berarti saya berani mengubah langkah hidup saya. Dari yang tadinya salah, ke jalan hidup yang benar, ke jalan hidup yang baik. Apakah itu mudah? Enggak gampang. Begini, misalkan saja orang yang sudah terlibat dalam narkoba. Saya sungguh prihatin dan kasihan dengan mereka yang terlibat dalam narkoba. Dan saya bisa mengerti juga bagaimana mereka berjerih payah untuk menolak narkoba itu dalam kehidupan mereka selanjutnya. Kalau sudah jatuh satu kali ke dalam narkoba, maka ya saya tetap mengatakan kita punya harapan, Anda punya harapan yang jatuh ke dalam narkoba untuk bisa berbalik arah. Anda masih punya harapan, dan harapan itu tidak pernah hilang. Tidak. Tapi apakah harapan itu mau Anda ambil? Ini ada kesempatan, tapi mau nggak Anda ambil? Saya pikir masalah bertobat itu bukannya masalah susah atau gampang, tapi masalahnya adalah kita mau atau tidak. Stop terhadap yang jelek itu. Stop kepada kebiasaan dosa, kebiasaan salah yang saya lakukan itu. Dan ini yang benar, ini yang mau saya ikuti. Di tempat kerja Anda, misalkan saja begitu merebaknya korupsi, dan Anda terlibat akhirnya mau nggak mau, dan Anda ya katakanlah kan mau bertobat ya. Bertobat itu berarti Anda menyetop, tidak melakukan korupsi itu lagi. Bisa nggak? Di tengah teman-teman sekerja Anda yang melakukan korupsi, lalu Anda yang tadinya katakanlah ikut-ikutan, lalu Anda mau stop. Udah enggak, saya tidak akan ikut korupsi. Saya nggak mau ikut-ikutan dengan Anda. Di satu pihak, Anda akan berhadapan dengan mungkin teman-teman Anda itu yang terus akan menjerumuskan Anda untuk terus ikut dalam korupsi. Ya, memang bertobat itu butuh kekuatan hati dari dalam diri kita. Saya sungguh mau bertobat.
benar saya ngaku dosa. Tapi lebih daripada itulah, saya mau mengubah hidup saya. Saya ngaku dosa, saya melakukan korupsi, dan saya sudah diabsolusi, diberi pengampunan. Maka dari itu saya mau stop untuk tidak korupsi lagi. Itu butuh suatu keteguhan hati, kebulatan tekad dari kita yang benar-benar mantap untuk tidak korupsi. Gangguannya itu begitu banyak. Ya, bertobat itu di satu pihak saya mau mengatakan sesuatu yang berat, tapi bertobat itu adalah mungkin langkah hidup perlu kita lakukan dengan laku tapak kita, dengan semangat yang sungguh-sungguh ada dalam diri kita. Itu bukan berarti kita nggak bisa bertobat, tetap masih bisa. Maka dari itu mari kita buka hati kita, ya. Kita mohon dari dalam bacaan Injil di bagian awal, Roh memimpin Yesus di padang gurun. Mari kita dengan segala rendah hati kita mohon supaya Roh Tuhan, Roh Kudus itu membimbing kita untuk bisa membuat kita sungguh bertobat, menyesal atas diri kita ini, atas kesalahan kita. Mungkin yang baik kita lakukan adalah ketika kita sadar bahwa kita salah arah, cepat-cepat menyesal. Tuhan, saya salah. Jalan yang saya lakukan ini salah, Tuhan. Bantu saya untuk kembali di jalan yang baik, di jalan yang benar. Kita mohon kekuatan dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, semoga dalam masa Prapaskah ini kita sungguh bisa bertobat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.